Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, ICBP yang ditutup dari 9.900 menguat 1,79%. Asing net sell. ICBP didistribusi. ICBP mantul dari 9.400, mudah-mudahan serius bangkit. MACD-nya sudah go down cross, arahnya ke atas dan volume juga meningkat. Mungkin nggak dead cat bone, nggak kemungkinan besar nggak dead cat bone. Kalaupun nggak mampu nembus 10.000 sideways, tapi ya udah mentok. Ini udah mentok, menurut saya udah mentok turunannya. Bottom April harusnya dijaga di 9.400. Ya kalaupun offset dikit ya, offset dikit kita bisa aja tapi bisa aja skenario nya diturunin sedikit ya, maksimal 9.000 lah tuh ya. Dari 9.400 tuh maksimal 9.000, 8.800. Itu aja kita pakai bottomnya. Ya bisa jadi seperti itu skenario-nya. Tapi ya itu terakhir swing low-nya itu pun kemungkinan kecil. Lebih cenderung ke berapa? Sideways. Range-nya berapa? 9.400. Resistennya 10.000. Bahkan kalau view lebih panjang nih, kalau memang bisa tembus minggu ini dan September atas ini, nah sideways-nya tuh lebih lebar. Ya. Masih oke lah untuk CBP ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu time frame-nya berapa dulu? Saya lah pendek aja, cari profit pendek. Kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Kan bisa naik, tapi ini kan resisten yang kemungkinan besar susah ditembus. Di berapa? Di 10.000. Iya kalau langsung digas. Kalau dia turun dulu ke bawah kan sayang, rugi waktu. Tapi kembali ke masing-masing, silahkan ya. Atur aja bagaimana strateginya. Ya semestinya belinya tuh di deket-deket support. Kan sudah kelihatan seperti ini. Ya kalau dia terus naik, ketinggalan. Tapi kalau dia minggu depan pelan-pelan turun, kesempatan beli. Itu aja ya. Ya namanya rezeki tuh nggak bisa setiap saat, setiap hari mau langsung profit ya. Kadang ada waktunya menunggu. Kecuali Bapak Ibu screening saham setiap hari. Bukan beli ICBP aja. Kalau nunggu ICBP ya tunggu aja di bawah. Menurut saya seperti itu, karena karena ICBP ini nggak ngasih profit setiap hari. Jadi ada saatnya koreksi ya tunggu. Kalau mau setiap hari profit kalau mau setiap hari ada peluang profit, screening saham. Kan ada 900 saham tuh. Nah, screening aja, ada aja yang berpotensi. Tapi memang sulit ya. Banyak aja kan yang naik 30%, 15%, 10%, 5%. Tapi ya itu, kadang kita tuh nggak bisa melihat semua saham karena mata kita dua, hafalan kita juga nggak banyak. Jadi ya mungkin ada saham-saham kita yang memang sudah kita punya, yang kita tahu analisanya, walaupun memang bisa jadi belum naik. Itu ya, ya seperti itu. Itu aja untuk ICBP. Kalau pandangan saya lebih ke ya wait and see. Kalau untuk trading jangka pendek, kalau jangka menengah, jangka panjang, sekarang cicil aja, jangan takut. Itu ya untuk ICBP. Lanjut, NDF yang ditutup harga 8.050 terkoreksi 1,22%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INDF didistribusi. INDF mudah-mudahan nggak jebol. Mudah-mudahan nggak jebol. Kalau dia swing bawah sekali lagi 7.500. Ini maksimal. Mungkin jebol EMA 200, tapi ya itu swing bawahnya. Dan lebih cenderung sideways. Jadi itu aja dulu untuk INDF. Kalau jebol Bapak Ibu tinggal average down aja. Kalau sabar menunggu average down aja di 7.500-an. Jadi sekitar 5% dia turun dari harga Bapak Ibu beli. Misalnya di 8.000, boleh tambah. Ya saat ini masih menunggu momentum sih. Sebenarnya 8.000 nih level psikologis harusnya mantul. Apalagi Bapak Ibu perhatikan, dia beberapa kali rejection kan. Sempat dijebolin 8.000, tarik, jebol, tarik, jebol, tarik. Nah kalau dia jebol kali besok, melorot, potensi besar kalau menurut saya. Ya udah tinggal tambah di bawah atau stop loss dulu. Stop loss 2%, nanti buyback di 7.500. Mungkin seperti itu bisa. Ya, lebih cenderung kemana? Belum tahu. Kalau kondisi uptrend, ya kita lihat 1-2 hari ke depan, Selasa, Rabu. Kalau dia bisa tembus 8.200-nya ya sampai akhir bulan dan awal September, peluang besar kembali menguji all time high-nya. Dan minggu kemarin dan minggu ini swing low, berarti ke atas. Jadi itu aja dulu untuk INDF. Kalau menurut saya harus rebound.
Kalau mau bagus harus rebound. Selasa tuh harus rebound. Senin, Selasa, Rabu. Ya, kita lihat aja dulu. Targetnya kalau rebound tuh ya maksimal 8.500 lah. Enggak juga dalam 1 minggu ya. Ya sampai awal September kita targetkan INDF. Lanjut. UNPR yang ditutup di 1.750 terkoreksi 4,37%. Asing net buy. Kalau dilihat the brokers main UNPR di distribusi. UNPR aman. UNPR nih target price kami nih. Sudah tercapai? Tercapai. Belinya dari kapan kami belinya? Belinya kapan UNPR? Kami beli dari bawah nih. Di bawah 1.600. Di 1.500an ini. Saat dia sideways nih kami beli. Jangan takut beli saham yang pastinya kalau belum naik ya nunggu. Simple. Kalau sideways seperti ini kan Bapak Ibu sering saya bilang. Kalau sideways seperti ini antara dia ditarik naik atau dibuang aja. Kalau dibuang ya kita sudah tahu di mana harus stop loss. Harusnya. Ya harusnya kita tahu di mana harus stop loss. Ya maksimal 5%. Sekarang rewardnya 12%. Kan itu. Kalau sempat target price 1 di TP kemarin 21%. Jadi saat ini gimana untuk UNPR? Kalau pandangan saya UNPR nge-base untuk tetap sideways dan arahnya lebih cenderung naik. Jadi kesempatan Bapak Ibu kalau dia ini tutup aja jangan diganggu. Kita pakai 1.650. Nah itu jangan jebol tuh. Pas kebetulan di situ ada MA 200-nya. Lebih cenderung kemana? Ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan. UNPR ini ada pola kemungkinan besar imported high solder. Nah kalau dia tembus 1.900-nya, waduh. 2.000, 2.100, 2.200 itu sangat mungkin. Apalagi UNPR ini kan downtrend channel. Sudah lama nih. Dari 2023. Dia bahkan downtrend itu kalau terpendek. Dari kalau kita tarik 2022, tarik 2021 nih. Coba kita tarik 2000. Oh bukan, dari 2017, 8 tahun yang lalu. Tuh, kalau dia tembus 2.800 tuh gas. Cuman jauh ya, kita pakai pendek aja. Jangan banyak harapan ke atas. Nanti gara-gara liatnya, wah dia kan bisa ke 2.000 tuh di analisanya. Sudah profit 20% misalnya beli dari harga 1.750 sempat dibawa ke 2.200, sempat dibawa ke 2.400 gara-gara berharap ke 2.800 di hot, dia turun di hot, dia turun di hot, balik BEP. Jangan sampai seperti itu. Kalau menurut saya, saran saya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu tuh sudah profit 10%. Jelek-jeleknya kalau sahamnya terus turun, sisakanlah 5%, 4%. Ibaratnya ya anggap aja upah nunggu lah. Kita itu hitung bunga deposito atau bunga RDPU atau bunga SBN, ORI, sukuk 5-6%. Udah kalau target 10% turun sisakan. TP jangan menyesal, jangan tahu gitu saya hot aja pas di TP sahamnya rebound, udahlah. Syukurin yang ada. Ya, itu. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Saya yakin Bapak Ibu yang nonton video ini juga pasti pernah mengalami. Bahkan profit yang udah 20, 30, 50% balik BEP. Gara-gara merasa rugi harusnya profit 10, 50% saya TP. Sisa 40% nggak di TP. Padahal itu profit. Nggak di TP, turun 30%, itu pun masih profit 30%. Di mana nyari setahun pun kalau simpan di deposito itu perlu 6 tahun. Ini Bapak Ibu mungkin simpannya cuma 1 bulan atau 2 hari, 3 hari atau seminggu, atau paling banyak lama misalnya 6 bulan holdnya dapat 30%. Itu TP. Jangan menyesal. Tapi nanti saya bingung cari saham yang lain. Wah, kalau kayak gitu susah juga ya. Saya TP nanti saya beli saham apa? Wah bingung juga saya jelaskan kalau kayak gitu ya. Ya kembali ke Bapak Ibu lah. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu sudah di atas 10%, jangan sampailah balik BEP. Kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya. Wah ini target price atau value harga wajarnya itu misalnya UNPR di 5.000. Saya sih hot aja, saya masih yakin fundamental bagus, boleh. Itu pun kalau Bapak Ibu convictionnya benar, analisanya benar, walaupun memang bisa meleset-melesetnya, tapi sudah pengalaman menganalisa fundamental, ya nggak masalah. Mau setelah plotting profit 30% tiba-tiba minus 30%, ya kembali ke masing-masing. Jangan nanti keganggu psikologisnya pas minus 30%. Waduh, tahu gitu saya nggak usah pakai fundamental. Ternyata di bawah turun. Tahu gitu saya TP aja, nanti buyback di bawah pas dia turun 30%. Kalau tahu kan. Kayak gitu terus.
Itu terus yang diulang Bapak Ibu. Keingat masa lalu, keingat masa lalu. Jadi nggak berubah. Itu harusnya keingat masa lalu, yang salah diperbaiki. Seperti Pak LKH bilang kan, kalau dia salah analisa saham, dia bisa jadi tambah pintar, jadi lebih hati-hati. Nah, jangan diulang. Itu ya. Jadi untuk UNPR kalau panasnya selama di atas 1650 aman. Kalau jebol itu udahlah, jangan harap-harap dulu lah kalau tren jangka pendek ya. Jadi kalau mau beli UNPR deket-deket support 1700 1650. Itu aja, target kan terdekat 1900 UNPR. Lanjut. HMSP yang ditutup dengan 535 terkoreksi 0,92%. Asing net sell. Kalau bukan punya HMSP di distribusi. HMSP aduh downtrend ya. Nah, ini contoh saya ada cut loss-nya nih. HMSP kami cut loss. Beli di 600 610, cut loss di 575 apa 580 ya. Pokoknya cut loss lah. Intinya kenapa? Ya kami beli sideways. Wah, ini perkiraan bagus. Apalagi sentimennya kemarin itu dia mau bangun pabrik IQOS vape ya, terbesar di ASEAN apa di Asia gitu lah. Dengan nilai proyek tuh 5,6 triliun apa 6 triliun gitu. Wah, bisa jadi sentimen nih kan, bisa jadi gambarnya cup and handle. Seperti ini. Ternyata gagal, udahlah, ya buang. Kalau nggak dibuang, ya sekarang memang belum rugi kan, ya masih floating loss. Bisa aja bulan depan profit, tapi kan menunggunya lama. Kalau uangnya muter, ada income yang bisa top up ya nggak masalah. Tapi kalau gimana cara bertumbuhnya portfolio ya, saya mau nggak mau ya harus cut loss dulu. Biar bisa muter cari saham yang lain. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi ya setiap strategi itu ada plus minusnya ya. Nggak ada strategi yang pasti. Ini yang paling bagus, ini yang paling jelek, nggak ada. Kembali ke Bapak Ibu, kembali ke time frame, ke waktu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu waktunya lebih lama menunggu, siap, nggak masalah, nggak pakai stop loss. Tapi asal sabar ya. Itu. Jadi HMSP saat ini belum dulu. Ya, bisa rebound nggak? Kita lihat kalau dia tembus 550 bisa ke 600 di sisa minggu Agustus bahkan awal September, tapi tembus dulu 550 resistennya. Nah, ini bisa pakai support 525, 520 nih. Nih bisa jadi sideways. Kalau pandangan saya sih bisa ada peluang swing atas nih. Kalau minggu depan tembus 550, 600 ada peluang sampai awal September. Kita lihat HMSP, disclaimer, analisa kembali. Lanjut. GGRM yang ditutup dengan 8.675 terkoreksi 0,57%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya GGRM akumulasi. Tuh, GGRM juga downtrend parah ya. Dari 60.000 sempat dulu ya. Salah pencet apa gitu. Sempat ditarik naik 100.000 itu tuh ya. 2019 salah pencet. Kalau Bapak Ibu ada zaman itu, saya waktu itu juga ada, dia tiba-tiba naik, habis itu dibantai turun lagi. Closingannya kalau nggak salah dibantai turun. Kenapa? Salah pencet bilangnya sih, salah pencet. Itu waktu itu. Habis itu ya itu peaknya ternyata ya. Setelah itu terakhirnya, habis itu sampai sekarang 6 tahun downtrend. 80% lebih turunnya ya, coba hitung. Luar biasa nih. Sunset Industry ya, bilangnya Sunset Industry. Tuh 88, waduh, 90%. Ngeri ya. Ya yang seperti ini nih yang dihindar ya, kalau nggak pakai stop loss. Kalau Big Bang sih nggak masalah. Kita tahu orang pasti butuh uang, ibaratnya kredit pasti banyak orang pinjam uang, apalagi pekerja kan pasti ada yang terbaru. Tiap tahun kan bekerja ada pekerja baru, walaupun mungkin ada yang PHK juga, tapi kan mahasiswa itu setiap tahun kan ada yang lulus, pasti ada yang bekerja ya, pasti ada yang minjam duit juga, ada yang PNS juga yang daftar bekerja. Nah, kalau GGRM kan ya rokok juga, tahulah seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss tuh Big Bang aja, walaupun nggak terlalu besar dividennya, tapi ya rata-rata 10-20% tuh harusnya bisa dapat setahun tuh ya, rata-rata kenaikannya. Cuman ya itu sabar. Nah ini 6 tahun, bayangin Bapak Ibu yang hot 6 tahun nggak naik-naik tuh, pusing nggak? Pusing. Kalau uangnya super dingin sih nggak masalah, cuman kan sayang juga 6 tahun. Ya mungkin dividennya
dapatlah mungkin 5%, 10%, 6 tahun ya mungkin dapat 30%, 40%, berarti masih rugi 50% kan? Ya itu aja, hitung seperti itu. Nah, jadi untuk GGRM balik dulu hijau 8.800 lewat baru Bapak Ibu spek kalau mau buy ya. 8.800 spek buy, target 10.000 ya. GGRM itu aja. Lanjut. WIM yang ditutup negatif 780 terkoreksi 3,1%. Asing net buy. Kalau bekas main WIM di distribusi. WIM downtrend. WIM di support. Mudah-mudahan rebound ya. Pokoknya jebol 760 buang aja lah. 740 atau aduh. Ini nanggung ya. Ada support 740. Nah, ini serba tanggung nih. Atau nawar aja lah kalau Bapak Ibu mau. Kenapa? Bisa jadi ini pola nanti symmetrical triangle atau pola bullish pennant ya, apa namanya itu. Ya, itulah. Kalau mau nawar bos sekalian aja. Konfirmasinya jebol 740 buang. Udah. Lumayan dalam ya, dalam kalau beli sekarang. 735, 730. 6% ideal lah. Target reward minimal 10%. Targetnya ke 850, 880. Atau 900 nih. Pokoknya minggu depan kalau dia sudah higher high, tembus 800, ada peluang ke atas. Ada peluang. Kita lihat aja ya. Minggu depan harus higher high, harus tembus 800. Kita kasih waktu minggu depan. Lanjut. Mayor yang ditutup di harga 2.200 terkoreksi 1,34%. Asing net sell. Kalau bekas mayor, akumulasi tipis. Mayor rejection terus. Nah, kalau seperti ini nih, bolehlah Bapak Ibu buy. Kalau tertarik ya. Ini kan sudah rejection nih. Kalau sampai tutup di bawah 2.200, buang aja tuh. Tutup di bawah 2.200, buang dulu. Minggu depan tuh harus naik. Kalau sudah 2 kali rejection, ekor panjang nih harus naik. Antara dia naik serius atau dijebolin beneran. Ya itu makanya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 2.200. Targetnya 2.400, 2.450. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa, doji, swing low. Ini dia breakout, aman harusnya. Hijau minggu depan. Kita lihat ya. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Cleo yang ditutup 3.605 terkoreksi 1,62%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cleo sedikit ada distribusi. Cleo aman. Cleo sih kalau uptrend kayaknya enggak. Sideways. Lebih cenderung kemana? Dead cat bond. Selesai. Menurut saya loh ya, ini selesai. Dia memang bisa naik tapi naik-naik terbatas. Kalau menurut saya EMA 200-nya susah akan dia tembus. Karena dia dalam fase apa? Dalam fase distribusi. Nah ini ya Bapak Ibu. 4 fase saham biar Bapak Ibu yang baru juga mengenal. Fase akumulasi, sideways di bawah, habis itu fase markup, partisipasi, yaitu markup, habis itu distribusi, habis itu markdown. Markdown ini biasanya juga pelan-pelan bandar distribusi, habis itu sambil kalau sudah agak bawah diakumulasi sambil sideways nanti. Nah ini balik lagi ke akumulasi, markup, distribusi, turun. Nah kalau pandangan saya Cleo ini dalam fase distribusi. Dari mana tahu? Dari mana tahu? Ini dia akumulasi. Ya, ini akumulasinya 2021 sempat naik sebentar, habis itu diakumulasi lagi, baru partisipasi buyer atau apa tadi? Markup. Nih, markup. Dan ini dia dalam fase menurut saya distribusi. Jadi sudah di bawah EMA 200 nih menurut saya sudah selesai. Kenapa? Apa menjadi pertimbangannya? Nih Bapak Ibu lihat. Dia sempat rejection nih. Dan lebih jelas saya, walaupun memang nggak pasti 100% benar ya. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau trading pendek juga silahkan. Ini kan bisa aja. Ini padahal kalau bener distribusi ini bisa aja kan rebound. Dia dari 550 naik ke 615 kan lumayan tuh, hampir 10%. Nah, apa yang menjadi pertimbangan ini? Dia sempat jebol EMA 200 naik, jebol naik, akhirnya jebol lagi. Bisa nggak nih swing low? Mungkin, tapi lebih cenderung menurut saya dead cat bond. Kembali ke pengalaman lah ya, belum pasti juga saya benar. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu yakin nih swing low dan dia mengarah ke atas lagi, uptrend lagi, boleh silakan. Gambaran lain bisa jadi symmetrical triangle kan? Tuh, nggak ada yang salah. Yang penting plan Bapak Ibu.
Bagaimana kalau nggak sesuai harapan? Itu kuncinya. Ya. Jadi Cleo kalau penasihat kalaupun bisa naik ya 650, 660. Habis itu target turun masih kemungkinan besar di bawah 500. Kemungkinan besar target turun. Tapi kita lihat aja ya Cleo. Itu kalau fundamental masih bagus, masih aman. Cuman tetap aja saham tuh pasti ada downtrendnya walaupun fundamental bagus. Itu Cleo. Lanjut. ULTJ yang ditutup di 1275 terkoreksi 0,39%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ULTJ akumulasi. ULTJ yang perkiraan saya minggu kemarin rebound, enggak rebound di situ-situ aja lagi ya. Jadi belum aman. Kuncinya kalau nggak salah saya bilang kalau ditembus 1300 kan baru oke. Tunggu aja, tunggu tembus. Mudah-mudahan minggu depan tembus. Menarik. Target 1400. Lumayan 5% 6% kalau dikasih. ULTJ. Lanjut. Cimori yang ditutup di 4960 menguat 1,43%. Asing net buy. Cimori akumulasi tipis. Cimori menarik. Cimori ini kalau tembus 5000 kita lihat minggu depan tembus 5000 bangkit nih. Bangkit. Jauh arahnya nih. 10% bisa dapat sampai awal September. Kita targetkan ya 2 minggu ke depan. Pokoknya break 5000 serius bangkit. Kuncinya Bapak Ibu kalau mau trading beli dulu ya, beli dulu tapi ini disclaimer. Jangan jebol 4.800. Jangan jebol 4.800. Targetnya minggu depan tembus 5.000 bagus. Kita lihat Cimori. Yang selanjutnya Hoki yang ditutup di harga 87. Selanjutnya Aisa yang ditutup di harga 120 terkoreksi 4%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Aisa di distribusi. Waduh, ini 2 broker aja buang barang ya, yang nampung retail semua nih kebanyakan. Waduh, buangan distribusi ya. Tapi ya bener aja analisanya kan. Dia mantul dari 120 kan sampai 130. Turun lagi. Nah, berani nggak spek buy Bapak Ibu dengan buangan besar seperti ini? Wait and see, tunggu aja besok. Kalau dia ada melawan baru buy di dekat-dekat 119 120 itu. Ya, tapi candle seperti ini agak rawan ya. Tapi kalau ada yang berani spekulasi buy ya mudah-mudahan bisa profit ya. Untuk Aisa, kalau saya saat ini kondisi sepertinya apalagi ada distribusi 2 broker yang buang, saya wait and see, nggak berani saya beli. Saya mikir resiko, bukan takut ya, mikir resikonya. Kalau cenderungnya lebih banyak turunnya, peluang turunnya lebih besar, saya nggak beli. Kalau masih 60% peluang reboundnya ya saya mau beli. Itu ya, tunggu aja lah. Siapa tahu ada candle perlawanan seperti Doji di tanggal 5 Agustus di bawah sini. Besok Selasa kita lihat dulu ya. Aisa, itu aja. Yang terakhir Hoki yang ditutup 387 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Hoki akumulasi tipis. Hoki masih set aman. Jangan jebol 84 aja, jebol buang. Ya, target kalau jalan 100. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita lihat Hoki. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.